Pertandingan babak 16 besar antara Portugal versus Spanyol menyajikan tontonan sangat ketat yang berakhir dengan kepedihan mendalam bagi Portugal. Babak pertama, pertandingan berjalan layaknya sebuah permainan catur yang sangat hati-hati. Spanyol, di bawah asuhan De La Fuente, mencoba mendikte permainan dengan mengandalkan penguasaan bola khas. Lamine Yamal berulang kali mencoba membongkar lini pertahanan Portugal lewat sisi sayap, namun kedisiplinan Nuno Mendes membuat ruang gerak Spanyol sangat terbatas. Di kubu seberang, Portugal sesekali mengancam lewat transisi cepat. Sang mega bintang, Cristiano Ronaldo, sempat mendapatkan peluang emas namun berhasil diredam oleh kesigapan Unai Simon di bawah mistar gawang Spanyol. Para pemain Spanyol berulang kali meneror pertahanan Portugal. Namun penampilan gemilang Diogo Costa mampu mementahkan teror itu semua. Hingga turun minum, papan skor tetap tidak berubah 0-0. Kedua tim tampak sangat waspada dan enggan melakukan kesalahan fatal. Memasuki babak kedua, tempo permainan mulai meningkat seiring dengan langkah kedua pelatih melakukan rotasi taktis. Portugal menarik keluar João Felix dan Pedro Neto untuk memasukkan tenaga baru seperti Rafael Leão dan Francisco Conceição guna menambah daya dobrak. Sementara itu, Spanyol merespons pada menit 84 dengan menyuntikkan Mikel Merino untuk menggantikan Dani Olmo. Pergantian inilah yang nantinya mengubah sejarah. Ketika pertandingan tampak seolah-olah akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, petaka datang bagi Portugal di menit 90+1. Berawal dari kejelian Ferran Torres yang mengirimkan umpan cerdik membelah pertahanan Portugal yang tampak kehilangan fokus, Mikel Merino muncul dari lini kedua untuk menyambut bola dan menaklukkan Diogo Costa dengan penyelesaian yang sangat tenang. Skor berubah 0-1 untuk Spanyol. Di sisa menit yang ada, Portugal mencoba menumpuk semua pemain di lini depan, termasuk Diogo Costa yang maju saat situasi tendangan bebas terakhir. Namun solidnya pertahanan Spanyol berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan tipis ini sekaligus menandai akhir tarian terakhir emosional Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia. Sementara Spanyol melenggang ke babak perempat final dengan catatan impresif 6 clean sheet beruntun. Pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia menjadi panggung runtuhnya mimpi sang tuan rumah. Babak pertama, atmosfer stadion langsung bergemuruh, namun gairah publik tuan rumah mendadak senyap pada menit 9. Memanfaatkan umpan matang dari Nicolas Raskin, De Ketelaere berhasil menaklukkan Matt Fries untuk membawa Belgia unggul 0-1. Amerika yang tampil agak lambat di awal laga mencoba memutus dominasi lini tengah Belgia yang motori Yuri Tielemans. Memasuki menit 31, harapan itu sempat membubung tinggi. Lewat sebuah skema serangan rapi, gelandang muda Malik Tillman berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Seattle bergemuruh, momentum tampaknya bergeser ke arah Amerika. Namun, euforia tersebut hanya bertahan sebentar. Belgia menunjukkan mentalitas kelas dunia lewat respon instan mereka. Pada menit 33, Leandro Trossard mengirimkan umpan silang akurat yang langsung disambar kembali oleh De Ketelaere melalui sundulan di tiang jauh. Skor berubah 1-2 untuk Belgia, sekaligus menutup paruh pertama dengan kepanikan di lini belakang Amerika. Babak kedua, Pochettino mencoba merespons di babak kedua dengan memasukkan Giovanni Reina untuk menambah daya dobrak dan kreativitas. Namun, disiplin taktik Belgia terlalu kokoh bagi lini serang Amerika yang terisolasi, termasuk Folarin Balogun yang dijaga ketat sepanjang laga. Alih-alih menyamakan kedudukan, malapetaka justru kembali mendatangi Amerika pada menit 57. Akibat kesalahan koordinasi di lini pertahanan tuan rumah, Hans van Aken yang masuk menggantikan Amadou Onana di babak pertama, sukses menyambar bola muntah dan memperlebar jarak menjadi 1-3. Amerika sempat mendapat peluang emas melalui Balogun di menit 82. Namun ketangguhan Thibaut Courtois di bawah mistar gawang Belgia mementahkan peluang tersebut. Di penghujung laga, lini belakang Amerika benar-benar kolaps. Pada masa injury time, menit 90+3, kesalahan sapuan bola dari pemain bertahan Amerika justru mendarat di kaki Romelu Lukaku. Dengan dingin, sang striker veteran membawa bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan ke pojok gawang. Skor 1-4 menjadi titik akhir perjalanan Amerika Serikat di Piala Dunia ini, sementara Belgia melenggang mantap ke babak perempat final untuk menantang Spanyol.
Pertandingan antara Argentina versus Mesir menyajikan laga yang panas dan dramatis. Babak pertama, Argentina seperti biasa mencoba mendikte permainan melalui sirkulasi bola yang tenang namun mematikan. Namun taktik solid yang diusung Hossam Hassan untuk Mesir benar-benar mematikan ruang gerak lini tengah Albi Celeste. Mohamed Salah menjadi poros pertahanan Argentina, menarik perhatian 2 hingga 3 bek sekaligus untuk membuka ruang bagi lini kedua Mesir. Menit 15, kejutan itu lahir. Berawal umpan yang dikirimkan dengan presisi oleh Marwan Attia, Yasser Ibrahim melompat melampaui koordinasi Lisandro Martinez. Tandukan tajamnya menembus sudut bawah gawang Emiliano Martinez. Mesir memimpin 0-1. Menit 20. Respons Argentina datang sangat cepat ketika Nicolas Tagliafico dijatuhkan oleh Haitham Hassan di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih. Seperti biasa, Lionel Messi maju sebagai algojo. Namun, Mostafa Shobeir, kiper Mesir, membaca arah bola dengan sempurna, terbang untuk menepis eksekusi Messi. Kegagalan penalti memicu kepanikan minor di kubu Argentina. Tembakan jarak jauh Messi hanya menghantam mister gawang, dan sundulan Alexis McAllister diselamatkan secara heroik oleh Shobeir yang seperti memiliki magnet di sarung tangannya. Mesir menutup babak pertama dengan keunggulan tipis, 0-1. Memasuki paruh kedua, Scaloni melakukan perjudian taktis. Sadar timnya kehilangan determinasi, ia menyuntikkan energi baru melalui Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, dan Montiel. Tetapi justru badai kedua datang menerpa Argentina. Menit 59, Mesir sempat bersorak ketika Mostafa Zico menyelesaikan serangan balik cepat untuk mencetak gol kedua. Namun VAR membatalkan gol tersebut karena adanya pelanggaran sebelum proses serangan balik terjadi. Menit 67, melalui transisi kilat yang diinisiasi oleh Mohamed Salah, bola mengalir cepat ke kaki Mostafa Zico. Dengan ketenangan dingin, Zico melepaskan penyelesaian akhir. Mesir unggul 0-2. Menit 79, asa itu datang dari lini belakang. Berawal dari situasi bola mati, Lionel Messi melepaskan umpan silang akurat yang disambut tandukan keras Christian Romero. Shobeir sempat menyentuh bola, namun derasnya laju sundulan tak mampu dibendung. Skor 1-2. Menit 83. Hanya berselang 4 menit, kemelut terjadi di kotak penalti Mesir. Memanfaatkan sodoran dari Montiel, Lionel Messi menebus dosa penaltinya dengan sepakan keras ke pojok kanan atas gawang yang sempat membentur mistar sebelum memantul masuk. Skor imbang 2-2, momentum berbalik total. Menit 90+2, drama mencapai klimaksnya di masa injury time. Lautaro Martinez mengirimkan umpan silang melengkung dari sisi kanan. Enzo Fernandez berlari dari lini kedua dan melepaskan sundulan terarah yang mengoyak jala Mesir. Argentina memimpin 3-2. Sisa masa injury time diwarnai friksi panas di pinggir lapangan. Protes keras dari Mesir berujung hujan kartu kuning untuk para pemain serta staf pelatih mereka. Peluit panjang berbunyi, Argentina melangkah ke babak 8 besar setelah melewati malam magis. Pertandingan penutup babak 16 besar antara Swiss versus Kolombia menyajikan benturan taktik sepak bola Amerika Selatan dan Eropa. Babak pertama, Kolombia, di bawah komando gelandang veteran James Rodriguez dan akselerasi eksplosif Luis Diaz, mencoba langsung mengontrol sirkulasi bola. Mereka bermain dengan high pressing yang memaksa Swiss lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri. Swiss, yang dipimpin oleh Granit Xhaka, merespons dengan gaya bermain yang sangat pragmatis. Mereka membentuk blok medium yang rapat, membiarkan bek Kolombia menguasai bola, tetapi menutup setiap celah di sepertiga akhir lapangan. Menit 39 menjadi momen yang sempat membuat seisi stadion menahan napas. Wasit sempat meninjau VAR atas potensi penalti atau tendangan sudut krusial bagi Kolombia. Namun, setelah intervensi VAR, keputusan dibatalkan. No corner, no penalty. Kolombia terus membombardir dengan total penguasaan bola yang dominan di babak ini. Namun, organisasi defensif Manuel Akanji membuat setiap tusukan Luis Diaz berakhir tanpa hasil konkret. Hingga turun minum, papan skor tetap terkunci di angka 0-0. Memasuki paruh kedua, tensi permainan justru semakin memanas. Swiss melakukan penyesuaian taktik dengan memasukkan Djibril Sow untuk menyegarkan lini tengah mereka. Permainan menjadi jauh lebih terbuka, memicu transisi cepat dan jual beli serangan yang membuat penonton tak bisa berkedip.
Meskipun Kolombia mendominasi statistik sepanjang laga, efisiensi Swiss di menit-menit akhir hampir saja mengubur mimpi Kolombia. Tepat di menit 91 masa injury time, Ndoye mendapatkan ruang tembak ideal di dalam kotak penalti. Tendangannya meluncur deras, namun melebar tipis beberapa milimeter di sisi kiri gawang Camilo Vargas. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu, extra time. Di babak extra time, skor tidak berubah dari kedua klub, yang pada akhirnya berujung pada drama adu penalti. Di babak penalti, kiper Swiss, Gregor Kobel tampil sebagai pahlawan, sementara eksekusi dingin dari Ruben Vargas memastikan Swiss menang 4-3 dalam adu penalti dan mengunci tiket perempat final mereka untuk menghadapi Argentina.